aja buat biaya sekolah anakku. Kok pada minta uang sama aku? Terus emangnya nggak repot ngirim-ngirim duit? Kalau ketemu bunda aku tengok anak kau baru aku kasih kau. Insya Allah. Tapi kalau cuman gini-gini bunda nggak akan ngasih. Aku nggak mau ngasih duit kecuali kalau bunda ketemu kamu lagi susah melarat, ya. Rumah kau mau jatuh, mau bobrok, anak kau diusir dari pintu. Kenapa pula anak sekarang ini? Mata dia yang komen itu. Mata dia yang komen katanya buat anak sekolah. Emang anak sekolah nggak baik? Masih bayar sekarang zaman sekarang? Hah? Yang katanya teriak-teriak sekolah gratis mana? Kok masih bayar? Untuk anak sekolah katanya. Siapa tadi tuh komen itu? Bukannya sekarang kok sekolah gratis SD, SMP. Makin banyak orang bodoh nanti kalau sekolah mesti bayar-bayar. Yang ada orang susah nggak bisa sekolah. Bun, mungkin swasta bun sekolahnya. Kalau nggak punya, kenapa di Indonesia itu masih kenapa sekolah di sini mau swasta mau negeri tetap aja bayar, tetap aja nggak bayar. Emang susah sih ya. Sekolah swasta itu jadi orang sekarang ya susah kalau kayak gitu. Sekolahkan aja di negeri biar nggak bayar. Nanti bunda kalau ngomongnya salah takutnya. Udahlah bunda nggak mau ngomong. Bunda nggak mau campur aduk masalah gini-gini. Entar repot bunda, entar bunda diserang lagi. Taunya entar anak-anak bunda banyak pula jadi yang guru-guru di swasta. Nggak mau aku ngomong macam-macam ah. Ya, cuman ini aja ya maksudnya susah nanti bunda jadi kesalahan. Nggak mau aku nggak mau bahas-bahas begituan. Nanti bijak kali menurut aku. Bunda bisa minta tolong nggak beri rezeki sedikit bunda buat bikin rumah sendiri. Hidup kami pas-pasan bunda, tabungan nggak ada, habis keguguran hidup masa. Hidup kau itu bener-bener melarat ya. Melarat hidup kau ya. Alangkah susahnya hidup kau. Tinggal di hutan sono. Repot kali hidup kau. Bunda bisa nggak minta tolong nggak? Beri rezeki sedikit bunda bikin rumah. Kau mau bangun rumah aja minta uang sama aku. Hebat kali kau. Bangun rumah di hutan. Ya. Pergi kau ke hutan kau bangun rumah. Kau punya suami kan? Suruh rumah kau bangun gubuk. Aku pula buatkan rumah untuk kau. Hidup kami pas-pasan bun. Tabungan gak ada, habis keguguran. Hidup masih numpang sama mertua. Pingin banget bun bikin rumah sendiri. Buat rumah sendiri bukan berarti minta sama orang. Ngerti? Bukan berarti kita minta sama orang untuk buatin rumah. Bunda punya seperti ini karena apa? Ya karena bunda orangnya memang nge-live, kerja di McDonald, rezeki dari Tuhan, orang ngasih bukan diminta. Bunda nggak pernah minta duit sama orang. Aku nggak pernah minta dikasih challenge. Aku nggak ada minta. Ngerti? Kita cari duit. Kita jangan ngemis sama orang mau minta rumah pula sama aku. Minta sama pemerintah Indonesia itu. Kenapa minta sama aku? Apa gunanya presiden? Apa gunanya wakil rakyat? Kenapa minta kok minta uang sama bunda? Nggak layak. Ngerti? Masih banyak jutaan manusia di Indonesia itu yang kaya raya. Kenapa minta sama bunda? Datangin itu gedung pemerintahan, bilang saya nggak punya rumah, saya keguguran. Tolong beri saya pertolongan, gitu. Bukan ngadu ke manusia yang sesama bangsa sendiri. Pergi ke negara, pergi ke pemerintahan. Bukan ngadu sama bunda, jadi orang jangan pengecut. Jadi orang jangan takut. Bunda nggak punya duit di Eropa, aku pergi ke job center minta bantuan. Bukan tetanggaku yang ku mintain, bukan teman dekat yang ku minta, bukan teman-teman bunda yang bunda minta. Aku juga pernah susah tinggal di Jerman. Tapi ketika aku susah, aku bukan minta sama orang. Ya, minta sama pemerintah. Mana itu uang pajak yang dibayar mana itu orang yang bayar pajak mana? Uang pajak itu kemana larinya? Minta dong sama pemerintah. Itu cara bijaksana. Kalau kalian sebagai rakyat yang susah, ngadu ke pemerintah, minta pertolongan ke pemerintah.
Ya, bagaimana dengan subsidinya? Bagaimana dengan uang pajaknya? Bagaimana dengan anggaran pemerintahan? Jangan cuma proyek doang yang dibangun. Pemerintah, rakyatnya perhatikan. Begitu caranya. Jadi rakyat itu harus berani berani mengucap, ya, berani berkata. Kok minta sama sesama nggak usahlah sama bunda, sama orang kaya raya sekalipun, kok nggak wajar meminta. Orang kaya kayak siapa, kayak bisnis apa kayak dia, kok nggak pantas meminta ke dia? Dia juga bayar pajak. Kok pergi ke pemerintahan rakyat, pergi ke pemerintahan, mengadu kok ke sana. Ke sana itu udah jalan yang paling tepat. Bukan minta sama bunda. Aku juga bangsa Indonesia yang tinggal di Eropa cari makan. Kalaupun aku uang banyak, itu bukan hak kau. Bukan hak kau. Itu hasil kerja bunda. Adapun kalau itu hak orang susah, orang miskin, itu hanya infak dan sedekah. Tapi kalau untuk kau minta rumah, itu bukan sewenang aku memberi. Kalaupun aku berinfak ya sesuai dengan aku yang mau memberi. Tidak bisa dengan cara paksa atau cara dengan segitu. Kau pergi ke pemerintahan, di mana kau tinggal? Di Palembang, di Pekanbaru, di Padang, di Kalimantan. Pergi ke gedung pemerintahan. Pak, saya orang susah. Saya baru keguguran. Saya nggak punya rumah. Beri keadilan buat saya sebagai orang yang susah. Itu udah jalan yang paling bijak dan tepat. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap rakyatnya? Bukan sama bunda. Itu salah. Dalam agama pun kau salah. Kau udah melintang dari urusan agama. Dalam agama kau harus ngadu ke pemerintah. Itu tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Ketika pemerintah disumpah untuk mensejahterakan rakyatnya, peduli pada rakyatnya dengan atas nama Allah, kau tuntut. Itu hakmu. Pak, saya nggak punya rumah. Saya tidur di jalanan. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya lapangan kerja. Saya banyak anak, Pak. Tolong, Pak. Bagi saya orang yang susah. Kasih saya rumah sepeta, 2 peta. Mau dari kayu, mau dari batu, terserah, Pak. Yang penting saya tidak tidur di hutan, Bagaimana tanggapan pemerintahnya? Kalau dia cinta rakyat, kalau dia sayang sama rakyat, dia peduli akan rakyat, ya, dia bantu. Ngerti? Jangan ngurusin orang yang kasus-kasus yang nggak jelas. Jangan cuma nimbrung di sesuatu yang viral, mencari nama, mencari pamor, mencari suara. Jangan mencari yang viral. Menebeng biar terkenal, biar dilihat sama rakyat bahwa saya berjasa membela ini, membela A, membela si B. Jangan tunjukkan sesuatu yang baik hanya untuk mendapatkan sesuatu penilaian dari masyarakat. Jangan. Itu namanya sombong. Ya, kalau sebagai pemerintah dia diam-diam bagaimana Umar bin Khattab? Bagaimana Umar bin Khattab ketika dia mengontrol rakyatnya, mana yang belum makan, di tengah malam dia, di saat orang lagi tidur, tidak ada satu mata yang melihat kecuali Allah dan malaikat. Itulah bijaknya dia sebagai Umar bin Khattab. Ya, ini perhatikan omongan bunda ini. Semoga bunda bisa ngomongnya bijak, dengan serius dapat ilham dari Tuhan. Ngerti? Contoh Umar bin Khattab, dia tidak menumpang ke ketenaran. Dia tidak menumpang ke pamoran. Dia tidak menumpang pingin dipuji rakyat. Di mana yang viral di situ nempel. Ya, itu juga nggak benar. Kalau mau jadi pemerintah, perhatikan rakyat. Di tengah malam kau cari rakyat yang susah. Mana yang tidurnya, mana yang punya anak, mana yang suaminya pengangguran atau belum dapat kerjaan, bagaimana hidupnya. Bantu. Kau juga sebagai rakyat, bukan kau ngemis sama Indonesia, sama bangsa Indonesia sendiri. Jangan meminta-minta sama bunda. Aku bagian rakyat yang hidupku juga di Jerman ini banting tulang cari makan, mencari rezeki. Ngerti? Kau minta sama negara, ngapain kau jadi manusia yang pengecut? Tunjukkan kau sebagai rakyat yang susah.
Jangan mengemis sama sesama bangsa, sesama rakyat juga. Bodoh, tolol, gak punya otak. Udah miskin, bodoh. Nih bunda ngajarin kau. Bukan kau mengadu sama aku. Bunda aku gak punya uang untuk kuliah. Bunda aku gak punya uang untuk beli rumah. Bunda aku gak punya uang untuk makan. Bukan aku kau mengadu. Aku bukan wakil rakyat. Boleh miskin, tapi bijak dalam berpikir. Boleh miskin, tapi pintar bertindak. Begitu caranya. Ini bunda ajarin kalian semua ya.